Halo, selamat datang di Winsiling untuk bacaan. Kali ini judulnya adalah intuisi mengarahkanmu ke bacaan ini. Ya, jadi nanti pesannya akan sangat beragam tergantung apa yang memang sedang saat ini intuisi kamu ingin kasih tahu kamu. Ya, dan ya perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini dan video-video ini adalah hanya untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Dan di sini kita ada 3 pilihan kartu ya. Aku bilangnya nih pile 1, pile 2, pile 3. Ya, jadi nanti dalam ketiga pile aku pakai tarot yang berbeda-beda. Tergantung pilihan kamu di sini. Ya, ini yang pertama, kedua, ketiga boleh pilih lebih dari satu, kok ketarik lebih dari satu. Misalkan 1 dan 2, 2 dan 3 dan seterusnya. Mungkin ada pesan-pesan untuk kamu di situ juga. Ada kalanya juga kadang-kadang ketiga-tiga bisa tertarik ya, gitu ketarik. Jadi berarti pesan kamu mungkin ada di semua filenya. Oke, dan ya semoga nih bacaannya bisa bermanfaat untuk kamu, bisa resonate untuk kamu, dan semoga kalian bisa enjoy bacaan ini. Sampai ketemu di bacaannya. Terima kasih banyak, see you, enjoy. Halo pile nomor 1, bagi kalian yang memilih kartu yang ini ya, pile deck yang ini, deck kartu yang ini, inilah bacaan kamu yang judulnya intuisi mengarahkanmu ke bacaan ini. Dan kita lihat ke sesuatu apa yang intuisi kamu ini arahkan ya, ke pesan-pesan yang seperti apa. Kita langsung mulai aja. Pile nomor 1. Kita lihat di sini. Aku doa sebentar ya. Oke, pile 1. Kita lihat petunjuk kamu. Aku nggak baca kartu kebalik ya. Oke, kita ada Queen of Pentacles. Oke, bagus. Ten of Wands. Five of Swords. Oke. Ada Five of Cups. The Tower. King of Cups. Ya. Five of Wands. Four of Swords. Oke. Kartu, pile nomor 1. Kita lihat ya pesan semesta bagaimana nih. Oke, kalau pile nomor 1 ini yang aku lihat memang ngomongin tentang rezeki dan finansial ya. Kalau pile nomor 1 ini sangat ke situ arahnya ya. Jadi tentang bagaimana mungkin survival kehidupan ya, lewat rezeki yang kamu ingin capai atau apapun yang kamu ingin capai dalam rezeki pile nomor 1. Jadi yang aku lihat di sini lagi sedang ada nggak tahu, yang aku rasakan itu langsung rasa sesak ya. Rasa sesak ini dalam artian struggle. Beberapa dari kamu, sebagian besar dari kamu di sini aku ngelihatnya. Tentunya struggle yang kalian punya itu berbeda-beda ya, tergantung konteksnya. Kamu saat ini di titik apa dalam finansial kamu dan lain-lain berbeda-beda. Tapi Queen of Pentacles di sini langsung ngasih aku energi finansial itu untuk kamu. Ya, dan ini struggle-nya Ten of Wands, Five of Swords, Five of Cups. Ini struggle-nya semua ya, yang kelima semua di sini hadir ya, 5 of Cups, Swords sama Wands, lalu ada The Tower di sini ya. Gitu. Ini bukan sesuatu yang buruk, tapi intuisi kamu tuh sebenarnya lagi kayak berusaha connect sama kamu, ngasih tahu kamu ini, tapi di pikiran kamu itu lagi cukup banyak ya, karena mungkin struggle ini ya wajar ya, secara maksudnya manusia itu dengan pikirannya kadang kesadaran pikirannya belum sepenuhnya ada di situ ya. Jadi aku melihat adanya konflik yang sangat besar dalam pikiran kamu. Kamu jadi terdiskoneksi sama hati kamu sendiri, sama batin ya, seperti itu pile nomor 1. Aku melihat ada bentuk kesedihan, kehilangan, penyesalan, apapun ini. Kamu mulai jadinya karena kamu mungkin pikirannya jadi kemana-mana gitu ya. Lagi struggle dengan kejernihan pikiran kamu atau keseimbangan pikiran kamu. Kamu jadi mulai melihat kehidupan orang lain, kadang-kadang mulai membandingkannya dengan kehidupan kamu sendiri ya gitu. Apalagi zaman sekarang scroll sosial media itu gampang banget terpengaruh dengan itu ya gitu. Jadi intuisi kamu tuh kayak pengen bangunin kamu, pengen nyadarin kamu pile nomor 1, hey, stop nyakitin diri kamu sendiri dengan cara seperti ini ya gitu.
situasi kamu, apa yang kamu rasakan struggle ini sebenarnya adalah kamu lagi mau masuk ke dalam fase perubahan, perombakan hidup, pile nomor 1. Ya, Queen of Pentacles di sini ngasih kamu pesan, kamu nggak usah khawatir sama apa yang kamu khawatirkan ini. Semesta itu jagain kamu, semesta itu tahu yang kamu perlukan apa, pile nomor 1. Ya, segala sesuatu ketakutan, pikiran yang loncat kanan kiri dan segala macam ini, pile nomor 1, ini adalah asumsi dan skenario yang kamu bikin sendiri di kepala kamu. Apalagi kamu lihat kehidupan orang-orang lain di luar sana. Ya, gitu. Jadi ini yang perlu di stop tuh ini. Kamu kayak ngegebukin diri kamu sendiri dengan cara seperti ini, dan ini nggak ngebantu kamu, ini nggak nolong kamu. Yang ada kamu makin berat, makin struggle, makin kesulitan tidur, makin depresi, makin ada yang kayak tidurnya jadi entah berantakan gitu-gitu misalkan. Ya, The Tower ini ngasih tahu ke kamu, intuisi kamu tuh kayak ngasih pesennya, kamu tuh sedang hidupnya mau dirombak sama semesta. Angka 555 di sini melambangkan transformasi dan perubahan juga. Tambah di Tower ini, semesta sedang bercampur tangan dalam hidup kamu saat ini. Kalau kamu mau percaya sama ini, pile nomor 1, hidup kamu mau diubah sama Tuhan, ibaratnya seperti itu. Tapi diubahnya nggak bisa dengan kamu berpegangan melekat dengan apapun yang kamu pernah lewatin sebelumnya. Kayak contoh, kayak ya kita mau hidup kita berubah ke arah yang lebih baik, tapi kita nggak mau merubah cara kita melekat dengan situasi misalkan, atau melekat dengan seseorang, melekat dengan keadaan, melekat dengan pekerjaan yang ada dan lain-lain. Ya, misalkan seperti itu. Aku nggak bilang semua ini kita harus buang sekarang, bukan. Tapi kasihlah kesempatan dan ruang untuk semesta bekerja dalam perubahan ini, dan pegang keyakinan kamu di situ. Kamu diminta untuk lebih tenang dalam menjalani proses ini. Intuisi kamu tuh pengen nenangin kamu, tapi kamu lari lagi ke dalam pikiran kamu dan muter-muter lagi di situ. Ya, jadi stresnya kamu ini mentumpulkan intuisi kamu sendiri. Intuisi kamu jadi nggak kedengeran. Yang lebih kedengeran adalah suara takut kamu, suara gelisah kamu, dan lain-lain. Ini pile nomor 1. Kamu lagi struggle sama ini. Dan ini energinya berat. Ya, kalau kamu mau keluar dari situasi struggle ini, tidak bisa dengan cara seperti ini. Cara seperti ini hanya membuat kamu semakin belosok ke dalam lagi gitu loh, seperti itu, pile 1. Ya, Queen of Pentacles. Kalau kamu bisa pegang keyakinan, kamu itu layak akan sesuatu yang lebih baik, akan kesejahteraan yang lebih baik dalam hidup kamu. Kamu mampu untuk menerima ini ke depannya. Pegang dulu keyakinannya. Bawa dulu vibrasinya seperti itu. Ya. Bikin orang-orang baik mau datang ke hidup kamu, rezeki mau datang ke hidup kamu tuh nyaman datang ke kamu. Ini yang kamu harus bikin dulu. Kamu lagi belajar ini dalam hidup, pile nomor 1. Bukannya semesta, Tuhan gak mau bantu kamu ya. Kayak kan ada orang yang datang ke aku gitu, Kak, aku udah berdoa tapi rezekiku gak kebuka-buka, aku gini-gini, aku struggle terus. Bukan masalah doanya. Masalah energi yang kamu bawa sehari-hari. Kamu ngegebukin diri kamu sehari-hari itu tidak selaras dengan vibrasi rezekinya. Ya, gitu. Malah amit-amit jangan sampai ada orang-orang yang akhirnya begini nih, mulai mencari jalan keluar yang tidak baik. Pinjol. Nah, itu banyak yang terjadi. Akhirnya utang sana sini. Amit-amit korupsi, amit-amit sampai kayak melakukan pekerjaan atau sesuatu yang sebenarnya kamu tahu secara prinsip moral dan secara karma buruk buat kamu, tapi demi uang, karena kamu struggle sama ini. Misalkan ya, aku nggak bilang kamu seperti ini, tapi ada orang-orang yang sampai kejeblos ke sana. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Kamu nggak akan pernah tahu seberapa orang akan gelap mata untuk ngelakuin apa aja karena lagi struggle. Nah, ini intuisi kamu tuh berusaha nyelamatin kamu. Ini kalau terus ngelingkar ke bawah, kamu bisa masuk semakin gelap gitu, matanya semakin gelap. Nah, kalau matanya mau semakin terang, mata ini adalah mata batin, mata intuisi. Itu energinya cahaya terang. Ya, gitu. Kamu lihat lagi, fokus ke apa yang ada saat ini. Jangan fokus ke apa yang tidak ada. Ya, ini intuisi kamu sudah ngarahin pesan ini nih. Dan ingat selalu kalau hidup kamu ini mau dirombak besar-besaran.
Berarti dinamika hidup akan berubah, dinamika karir mungkin akan berubah. Apapun akan banyak perubahan di sini dan kamu diminta untuk tenang dan merangkul ombak perubahan ini. Ya, naik di ombaknya, bukan tenggelam-tenggelam di bawahnya. Seperti itu, power nomor 1 ini pesannya sangat strict ya. Ini aku ngerasanya. Dan kamu tuh nggak usah khawatir ya, meskipun hidup kamu lagi memang melewati ombak perombakan perubahan ini, kamu tuh nggak pernah sendiri dan kamu tuh sebenarnya nggak pernah akan dibiarin tergeletak kekurangan sakit gitu loh. Yang bikin kamu sakit sendiri adalah lagi-lagi pikiran. Nggak ada lagi yang lain. Ini yang harus disembuhkan dulu. Ini yang harus disadarkan dulu. Ya, di sini kamu belajar punya mindset yang lebih bijaksana lagi dalam membawa energi kamu sehari-hari, karena itu penting. Sepenting itu bagaimana kita membawanya. Ya, gitu. Dan kita nggak, ya gimana ya, maksudnya kadang sangat mudah untuk menyalahkan orang atau situasi ya, untuk kita bisa melakukan hal ini, power nomor 1. Tapi kalau kita mulai mikir untuk kenapa hidup saya ABCDE ini harus selalu bergantung sama situasi saya, orang-orang sekitaran saya. Kenapa nggak harus bergantungnya sama kamu sendiri? Kamu mau happy hari ini, jangan nunggu orang lain bikin kamu bahagia. Kamu mau sukses hari ini, jangan nunggu orang lain untuk bantu kamu sukses. Bukan berarti kamu nggak bisa datang orang-orang baik ini ya, seperti aku bilang. Tapi kamu yang harus lakuin ini mulai hari ini, mulai detik ini untuk diri kamu sendiri. Fokuslah untuk memberikan hal baik ke diri. Dan percayalah, aku tuh selalu bilang sama orang-orang, meskipun ini kadang susah untuk dilihat, sulit dilihat, sebenarnya apa yang kita punya saat ini, mau orang-orang yang ada di sekitaran kita, seberapa banyak atau sedikitnya duit kamu dan lain-lain, itu sebenarnya cukup untuk detik ini, saat ini. Aku nggak bilang akan seperti ini terus, uang kamu akan segini-segini terus, tidak. Ya, tapi untuk saat ini, detik ini cukup. Kak, tapi saya ada tagihan minggu depan. Saya bilang kan detik ini. Minggu depan kita nggak akan pernah tahu, dari sekarang sampai seminggu ke depan. Kamu bisa ketemu orang yang bantu kamu bisa ketemu rezeki yang tiba-tiba datang. Kita nggak akan pernah tahu. Kenapa kita nggak bisa berpikir, berasumsi yang lebih positif daripada kita berasumsi seminggu lagi saya nggak bisa bayar tagihan? Kenapa kamu bisa ke negatif tapi nggak bisa ke positif? Itu yang menjadi tanda tanya di sini, power nomor 1. Dan aku ngelihat kok ada sosok yang bantu kamu di sini dengan tulus, King of Cups. Beberapa dari kamu. Nanti salah satu kehadiran bantuannya itu dari sosok seseorang. Sebagian besar dari kamu nih orangnya laki-laki atau maskulin. Ya, nih. Tapi energi ini dibenerin dulu. Semakin kita bener, orang mau nolong kita juga lebih enak. Karena kita sudah sadar, lebih gimana ya, lebih positif lah. Daripada kita merongrong minta duit sama orang misalkan, atau minta bantuan sama orang di sekitaran kita, atau kita sakit hati kecewa karena nggak ada yang bantuin kita, energi kita kan jadi nggak enak. Tapi kalau kita tenang, kita yakin orang mau nolong kita tuh akan kepanggil sendiri. Intuisi dia akan connect sendiri. Oh, orang ini lagi butuh bantuan. Oh, orang ini lagi struggle. Kadang Tuhan semesta tuh nolong kita lewat siapa aja. Ya, nomor 1. Dan itu tanda kalau kamu sudah bisa tenang dalam ini, itu tanda kamu merespon dengan kelayakan akan rezeki kamu sendiri. Karena rezeki selalu datang dalam ketenangan diri. Ya, gitu. Kalau kamu ketakutan dan lain-lain, pakailah ketakutan itu sebagai motivasi kamu untuk berkembang. Ya, tapi tidak dengan ketakutan ini yang jadinya mengontrol hidup kamu, keseharian kamu, dan lain-lain. Ya, power nomor 1 ini intuisi kamu sedang strong banget ngarahin ke sini. Karena energi kamu di sini ya, stres kamu akan narik energi kesedihan, akan narik energi apa, nanti energi korban, maksudnya kayak kamu jadi victim mentality, kamu jadi ngerasa kenapa hidup tidak adil, kenapa hidup dia sejahtera, hidup saya enggak, misalkan kayak gitu. Nggak ada satupun dari itu yang bisa nolong kamu. Nggak ada satupun yang dari pemikiran seperti itu yang akan berfaedah untuk kamu. Kalau kamu udah siap untuk berkembang dan bertumbuh, coba ini, jalanin. Oke? Nomor 1. Oke, sekarang kita lihat dari kartu oracle-nya. Doa sebentar.
Ya, setiap orang itu punya struggle-nya ya. Power nomor satu, aku nggak bilang bahkan orang yang punya banyak duit sekalipun ya mereka juga punya struggle ya, tapi struggle-nya bentukannya beda-beda. Ya, banyak loh orang yang punya uang banyak tapi struggle mereka nggak bisa diselesaikan dengan uang banyak itu. Gitu. Ya, jadi solusinya bukan hanya itu. Solusinya adalah kesadaran batin. Oke? Ya, growth. Power nomor satu, kenapa pesannya seperti ini? Ya, kita ada pain, kita ada anger. Ini yang kamu harus selesaikan. Ternyata di dalam diri kamu ada luka dan kemarahan di sini. Mungkin beberapa dari kamu dengar pesan ini ke-trigger luka dan amarahan ini. Ya, power nomor satu. Aku di sini tugas aku bukan untuk kayak, oh setiap orang yang dengerin bacaan aku ini harus happy-happy, seneng-seneng. Ya, kadang-kadang bisa, tapi kesembuhan terjadi ketika trigger kamu muncul dan kamu siap menghadapinya. Kamu siap memutar energi ini. Anger, kamu jadiin, ya kemarahan, kamu jadiin cinta. Kepahitan, kamu jadiin cinta. Disitulah kamu bertumbuh di sini. Power nomor satu. Karena niatan aku di sini untuk bikin baca-bacaan ini bukan untuk cuman nyenengin orang-orang yang mau denger apa yang mereka mau denger. Ya, kalau itu mungkin kamu bisa ke tempat lain yang ada di luar sana, silahkan. Tapi di sini aku be real di sini ya. Kalau misalkan bacaan kamu ini bener-bener begini ya aku akan sampaikan. Tapi aku kasih solusinya untuk kamu. Power nomor satu, karena yang kamu butuh ini solusi. Bukan omongan-omongan kosong manis kalau menurut aku. Ya tapi kalau kita butuh hiburan dan lain-lain, oke, nggak masalah. Ya, tapi lagi-lagi, hiburan itu ya bisa cari di tempat lain, it's okay. Ya, tapi kalau di sini, yang aku bawakan di sini adalah pesan kesembuhan atau kesadaran. Lagi-lagi, pesan ini tidak harus kamu turutin, tidak harus kamu terima. Boleh jalanin, boleh enggak, boleh suka, boleh enggak. It's up to you. Tapi yang penting aku di sini state niatan aku untuk apa. Ya, power nomor satu. Ini yang kamu harus ganti. Pain diganti dengan cinta. Anger diganti dengan cinta, dan disitulah kamu bertumbuh. Kamu bertumbuh, finansial kamu bertumbuh. Kehidupan percintaan kamu bertumbuh. Kesehatan mental, tubuh, dan lain-lain ikut bertumbuh. Power nomor satu. That is when you grow. Itu baru kamu yang artinya namanya bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau ini terus disimpan dalam diri, makanya mungkin banyak dari kalian yang belakangan tuh lagi keluar terus ya energi pain sama anger ini, pahit dan amarah ini. Karena ini yang memang intuisi kamu sedang terus ngingetin kamu dan ngasih tahu ini harus dibuang dari sistem kamu. Diproses dulu tapi menurut ya. Jadi kayak kalau dibuang tanpa diproses nanti dia muncul lagi nggak selesai-selesai. Jadi diproses dulu dengan menggantikannya dengan cinta. Kita bisa kok memilih. Ya, bukan berarti kita nggak boleh marah, nggak boleh pahit, nggak boleh bitter. Namanya manusia ada. Tapi kalau ini terus berkelanjutan, dari 24 jam sehari, dari berapa jam kamu melek, sepenuhnya kamu penuh dengan emosi dan kepahitan, itu yang nggak normal. Maksudnya itu yang tidak seimbang di sistem kamu. Ya, gitu. Ini kamu mulai kehilangan energi cinta ini, power nomor satu. Entah ini cinta terhadap diri kamu sendiri, entah ini cinta terhadap kehidupan kamu, rasa syukur, rasa apapun ini yang terus dikembangkan lagi. Jawaban kamu ternyata selama ini adalah love ini sendiri. Dan seperti aku bilang, kita nggak harus nunggu orang harus cinta mati sama kita, baru kita bisa hidup dalam cinta ini. Ya, beberapa dari kamu hubungan pasangannya juga akhirnya berantakan. Karena struggle ini. Jadi sekarang ini, setelah kamu beresin ini, setelah kamu kasih respon ke semesta, saya sudah siap bertumbuh dan berkembang, disitulah ombak besar menyapu dan awal mula baru hidup yang lebih baik untuk kamu ini akan terjadi. Jadi caranya seperti itu, power nomor satu. Secara teori kelihatannya simple, tapi kalau dijalanin butuh kesadaran yang lebih tinggi. Butuh awareness. Setiap kali kita bitter, kita misalkan lagi nge-scroll sosial media, kita bitter nih, kita ngomongin orang, atau kita gimana tanpa sadar ya, itu ada anger di dalam kamu yang mau keluar. Sadari itu, jangan ketelen terus sama ini, jangan jadinya dikonsumsi ini, jangan seolah-olah amarah kamu dan kepahitan kamu itu yang jadi dalangnya hidup kamu. Kamu yang jadi dalang hidup kamu sendiri. Ya, seperti itu, dalangnya pakai cinta nih.
Ya, yang biasanya kita jadi emosi sama orang-orang sekitaran kita, sama keluarga kita. Mungkin kita nanggung beban, nanggung tulang punggung dan lain-lain seperti itu. Coba dengan cinta. Bagaimana kita bisa tumbuhin cinta lebih besar dalam diri kita? Mulai batasin. Ya. Kalau apa yang kamu berikan malah membuat kamu marah dan pahit, entah itu dalam tenaga, waktu, uang kamu, dan lain-lain, berarti ya mau gak mau kamu harus batasin itu. Kamu harus lebih bisa banyak beri ke diri kamu sendiri. Poin nomor 1, kalau memang itu masalahnya. Ya lagi-lagi kan bacaan umum ini masalah banyak orang ya. Jadi poin nomor 1, intuisi kamu sebenarnya sedang ngarahin kamu. Karena kamu siap untuk berkembang. Aku ngelihat ke depan kamu ini sangat-sangat bisa bertumbuh dengan sangat baik. Kamu lagi belajar dari fase ini, saat ini. Kenapa Tuhan naruh kamu di sini, begini, untuk kamu ngerti sama ini, supaya nanti ketika kamu membangun sukses di masa depan, hal-hal seperti ini tidak bikin kamu goyang lagi. Dan kamu sudah jauh lebih berbijaksana sama pikiran, ucapan, perilaku, rezeki kamu, dan seterusnya. Karena kamu sadar dalam membawa cinta dalam kehidupan sehari-hari kamu. Ya, energi ini kalau kamu bawa sehari-hari nggak ada yang bisa ngalahin. Energi cinta ini sangat terang sekali, sangat level cahayanya paling tinggi. Ibarat mau ada orang ngerusak kamu, mau ada orang jahat, mau apa segala macam, kalau kamu bawa ini, kamu nggak akan tumbang dengan mudah. Ya. Makanya dalam setiap kepercayaan, mau agama apapun, mereka tuh mengajarkannya ini sebenarnya. Karena tahu kekuatan ini kekuatan paling tinggi. Kamu dijahatin orang, kamu bawa cinta ini, kamu akan gak terganggu dengan orang jahat. Kamu malah akan mikirnya, oh ya dia jahat karena mungkin hidup dia tidak bahagia. Ya saya doakan aja supaya dia bahagia, supaya dia gak jahatin orang-orang. Kelar. Kamu fokus memetik buah baik kamu fokus memetik buah rezeki kamu dan lain-lain. Daripada kita menabur anger, kamu marah ke semua orang, kamu menabur itu. Kamu pahit ngomong nyinyir apa segala macam, itu yang kamu tabur kepahitan. Berharap kamu dengan ini yang kamu tabur, kamu berharap memetik buah kebaikan, nggak make sense. Ya, segala tabur tuai di sini poin nomor 1. Ya, aku tidak menuduh, ini bacaan ini bukan untuk menghakimi kamu atau nuduh kamu poin nomor 1. Ini murni pesan dan petunjuk. Oke? Nomor 1, dan aku di sini sangat-sangat real sama kamu. Karena energinya nggak akan begini kalau ini nggak. Ya, dan aku di sini kasih solusi untuk kamu poin nomor 1. Oke, itu aja bacaannya. Di sini ada beberapa zodiak sebelum aku tutup bacaan ini ya. Mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Ini mungkin kamu atau mungkin orang yang nanti hadir atau mungkin berperan dalam situasi ini juga, karena di sini ada energi 2 orang ya. Mungkin ini pasangannya atau gimana, atau orang yang bantu kamu. Kita ada Earth sama Water sign ya. Jadi Virgo, Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio ada. Ya, kalau di tahun nomor 1 dan fire sign-nya aku lihatnya Aries di sini. Ada energinya Mars. Ya, gitu. Oke, itu aja tahun nomor 1 bacaannya sampai di sini. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu ketika apapun itu silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga bisa. Jangan malu-malu kalau mau bertanya, biasa aku akan langsung kirim katalognya untuk kalian bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, ada beberapa sesi lainnya seperti spiritual mentoring, bagi yang mungkin ingin banyak tahu lagi tentang spiritualitas dirinya, tarot coaching dan lain-lain, kamu bisa cek aja jika tertarik. Intinya apapun yang terjadi di sini berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua Allah Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Apapun situasinya, pasti akan ada petunjuknya, dan tentunya privasi sangat aman dan terjaga.
Terima kasih banyak Pak nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, and best of luck untuk kamu ke depan. Semoga kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Thank you so much. Take care and have a nice day. Pak nomor 1, bye-bye. See you. Halo pile nomor 2, bagi kalian yang memilih pile ini ya, pile kartu yang ini adalah bacaan kamu yang judulnya Intuisi Membawamu ke bacaan ini. Jadi kita lihat ya, kenapa intuisi kamu ketarik ke bacaan ini, apa pesan-pesan dari intuisi kamu. Oke, pile nomor 2, kita lihat dari kartu kamu yang kamu pilih. Oke, aku doa sebentar. Oke, pile nomor 2. Aku nggak baca kartu kebalik ya. Oke, kita ada The Devil. Kita ada Six of Cups, interesting. Page of Cups, oke. Knight of Swords, Three of Wands, Queen of Cups, Nine of Wands, and the World. Oke. Ya, ini udah sangat jelas, pile nomor 2, dan ini berlaku untuk apapun ya, maksudnya karir, love life, untuk pile nomor 2, pesannya ada di sini. Gini, pile nomor 2, yang aku lihat, pintu ke depan kamu ini masih sulit kebuka, ya, karena kamu masih belum selesai dengan sesuatu yang ada di masa lalu kamu. Ini sudah jelas sekali. Ya, Six of Cups, Devil ini ngomongin tentang ikatan energinya masih belum beres di sini. The World ini ngomongin kamu masih muter di siklus yang sama, entah sadar entah enggak, ya, gitu. Jadi kalau kayak gini, nih, ini kan ngomongin juga dia terjebak ya, dia ada kayak penjara, dia nggak bisa keluar dari ini, ya, gitu. Ini juga sama, ini ngomongin tentang ekspansi atau berkembangnya perjalanan kamu, ya, gitu. Jadi ini seperti siklus yang berulang. Ya, dan beberapa dari kalian mulai sadar nih. Ibaratnya kita denger lagu, ya, kok lagu yang harusnya 3 menit, kita denger nih, nggak sadar kok 10 menit, 15 menit lagu nggak kelar-kelar. Ternyata lagunya ke shuffle ulang, maksudnya keputar ulang ya. keputar ulang tanpa kamu sadar. Nah, ini adalah bentukan analogi kehidupan kamu saat ini. Ya, gitu. Jadi ada sesuatu, entah ini orang dari masa lalu yang belum bisa lepas kamu, atau kamu yang belum bisa lepas ke sana. Ya, ada orang-orang yang bilang, maksudnya kan datang ya personal sama aku, dan aku masih melihat nih ada yang begini. Biasanya aku bilang, dan dia biasanya bilang kayak, aku sudah memaafkan, aku sudah melepas, aku sudah berdamai. Tetapi ternyata butuh lebih dalam dari itu. Ya, sekedar memaafkan, sekedar berdamai. Tapi batinnya sendiri sebenarnya belum sepenuhnya lepas. Kenapa? Ketika aku bahas orang itu, aku bawa namanya lagi, aku sebut namanya, ekspresi dia berubah. Energinya berubah. Berarti kan energi kamu masih terpengaruh dengan sosok ini, dengan siapapun orang dari masa lalu kamu ini. Berarti tali karma kamu sama orang ini belum selesai, masih ada. Tali energinya masih ada. Karena kalau enggak, kamu mau dengar orangnya, namanya, kamu mau ketemu, mau ngelihat ada depan mata kamu sekalipun, kamu biasa aja. Gitu. Dan ini sesuatu yang gak mudah. Banyak orang yang bisa, gak mungkin kak saya bisa kayak gini. Bisa. Ini kamu lagi, salah satu karma terbesar kamu, pile nomor 2, lewat siklus ini dengan orang ini atau siapapun orang di masa lalu kamu. Ini kamu lihat sendiri di kartu The Devil ini, pile nomor 2 nih, kamu sama dia masih kekerangkeng di satu tempat yang sama. Ini karma yang mungkin kenapa sulit diselesaikan. Karma past life, dan beberapa dari kamu jujur aja, orang ini ada ya kasusnya ya, nggak semua. Tapi orang ini pakai sesuatu energi kepada kamu di sini, manipulasi energi atau ngiket kamu secara energi. Ya, ngiket secara energi dengan sadar ya, bukan dengan tidak sadar. Kalau dengan sadar kan berarti pakai praktisi energi seperti itu. Ya, entah dia punya orang pintar, entah dia kemana.
gitu. Jadi kamu di kerangkeng nih, nggak bisa kemana-mana, kamu energinya selalu balik lagi ke orang ini. Jadi ibaratnya lagu lama putar lagi, lagu lama keputar lagi gitu. Ini kan ada irama lagu ya. Kamu mau tahu bagaimana menyelesaikan kasus yang seperti ini, pal nomor 2? Ya, karena ada orang yang bilang, iya kak, aku udah maafin dia, udah berdamai, tapi masih sering mimpiin orangnya. Tapi masih seringnya itu gitu. Jadi itu belum beres. Kalau kayak gitu tuh fix belum beres. Kamu mau bilang aku udah maafin, secara energi belum selesai. Ya, gitu. Energi tidak bisa berbohong. Pal nomor 2. Kalau kayak gini, aku ngomong kayak gini bukan menghakimi kamu ya, pal nomor 2, tapi aku di sini berusaha membuka mata kamu supaya kamu bener-bener lihat dalam diri kamu sendiri, dan it's okay untuk mengakui kalau saya memang ternyata belum beres sama orang ini atau sama situasi yang ada di masa lalu saya ini. Ini kan ada Six of Cups ngomongin tentang past energy ya. Ya. Gitu. Dan energi ini lagi muncul lagi nih di kamu belakangan nih, pal nomor 2. Ya, kenapa? Untuk kamu sadar lagi ya, ternyata memang belum beres saya sama orang ini. Untuk apa? Untuk kamu sembuhin lagi ini. Menyembuhkan karma yang setebal ini itu nggak gampang. Kamu sama dia ini ibarat keikat rantai. Rantai yang digergaji kayak apapun gak bisa copot-copot. Pal nomor 2. Yang bisa menghancurkan rantai ini adalah bener-bener kemurnian, ketulusan, keikhlasan hati yang sangat dalam. Ya. Dan fokus terhadap hidup kamu sendiri. Ya, iya kak, saya udah maafin, udah gini. Oh tapi kamu sering lihat akun TikToknya, kamu sering lihat ininya. Oh dia udah sama yang baru misalkan ya, kamu masih kot. Ya kamu bocor energinya, kamu kasih akses energi itu ke kamu. Ya talinya nggak selesai. Kamu mau rantai ini copot, rantai ini harus kering sampai karatan, baru dia putus sendiri. Tak. Jadi apa? Jangan disiram terus dengan perhatian kamu, dengan pikiran kamu tentang orang ini dan lain-lain. Kalau kepikiran tentang orang ini, buru-burulah, cepet-cepetlah langsung afirmasi forgiveness atau memaafkan. Ini cara yang aku pakai dan aku sarankan ke orang-orang yang datang ke aku konsultasi dan lain-lain. Ya, misalkan nih, ya kak aku udah ini tapi tiba-tiba malam-malam aku masih kepikiran, tiba-tiba tersirat gitu kan. Atau mimpi aku masih mimpi, ternyata berarti bawah sadar kamu masih terkonek sama orang ini. Oke, gak apa-apa. Kalau udah kayak gitu, berarti setiap kali kamu kebangun, misalkan subuh-subuh atau pagi-pagi abis mimpiin orang ini, doain orangnya. Doain dengan hati yang sangat tulus. Dan kamu bilang, aku minta maaf kalau aku ada salah dan aku memaafkan kamu. Ya, aku doakan agar kamu damai dan bahagia. Dan saya pun demikian. Itu afirmasi sepele. Doa mantra yang sepele. Tapi kalau kamu lakukan dengan ketulusan hati, iramanya sangat powerful. Getarannya sangat powerful sekali. Itu yang bisa menghancurkan rantai ini. Dan ini gak bisa cuma sekali dilakuin. Terus dilakukan sampai kamu udah gak mimpiin lagi orang ini. Kamu udah gak ada tersirat sedikit pun orang ini. Kamu denger namanya biasa aja, itu tandanya karmanya sudah beres. Begitu karma ini beres, karena ini adalah salah satu karma yang kamu sedang selesaikan di kehidupan ini, ya. Kalau ini beres, kamu baru bisa berkembang, rezeki kamu kebuka lebih lebar, ya. Apapun jodoh kamu kalau kehalangnya itu baru ada, gitu. Apalagi kalau kamu kasusnya orang ini ngikat kamu secara energi, kamu nggak bisa, kamu keblok aja, aura kamu ketutup, kamu nggak bisa maju dalam hidup. Ada orang yang begitu, ya. Ada orang yang bisa gituin orang lain, ada. Kasus-kasus seperti ini banyak. Ya. Gitu. Nah, kamu di sini cuman perlu apa? Nih, Queen of Cups. Ini kamu nih, ya. Dia pakai mahkota bunga, dia bawa minuman, dia berendam di laut. Beberapa dari kamu juga disarankan kalau kamu bisa ke laut, berendamlah di laut ya. Berendam nih seperti ini. Celupin kepalanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu cleansing terpowerful kalau menurut aku. Ya, lebih powerful dari mandi garam biasa. Tapi kalau tidak bisa, jangan paksakan. Kak, aku tinggal dekat pantai, tapi pantai Ancol. Ya jangan kamu rendam di sana yang ada korengan. Entah apa nomor 2. Gitu. Jadi,
cari yang ini aja. Kecuali kalau kamu memang misalkan lagi mau trip jalan-jalan ke tempat yang ada pantainya, misalkan kamu ke daerah mana, ke Bali atau kemana yang ada pantai, yang harus Bali ya, anywhere bisa. Kamu pakai kesempatan itu untuk ngelakuin ini. Ya, kalau memang nggak bisa, saya memang mau nggak mau saya stuck di rumah, it's okay. Tetaplah mandi pakai air garam, tetapi sembari afirmasi forgiveness yang tadi aku bilang. Sembari energinya kamu niatkan lagi kalau kamu memang mau selesai. Ya, selesai. Saya benar-benar mau lepas ini dan saya mau damaikan ini. Harus nggak ada cara lain selain cara damai. Ya, ada orang yang Kak, saya diginiin, saya mau balas dia, saya mau kirim, saya mau kirim balik apapun itu, berarti karma kamu masih ada, malah makin tebel rantainya. Kenapa? Karena kamu masih fokus ke orang ini. Kamu masih pakai energi kamu untuk ngirim balik ke orang ini, atau kamu masih pakai energi kamu untuk tetap connect sama orang ini. Ya berarti ya talinya yang nggak putus-putus. Nggak akan selesai dengan cara seperti itu. Ini bisa orang lama, orang masa lalu, mantan masa lalu, atau orang yang pernah berhubungan kamu di masa lalu, entah ini hubungan apapun, masih ada ya di sini tali yang belum selesai. Ya, jadi ini lagi-lagi balik ke kartu Queen of Cups. Kamu juga diminta untuk fokus ke diri, fokus ke enjoy sama diri kamu sendiri, fokus ke happy sama diri kamu sendiri. Jangan kasih akses sedikit pun ke energi orang ini untuk masuk ke kamu. Lewat pikiran kamu, lewat scroll-scroll sosial media, jangan bocor energimu. Rantainya nggak putus. Kamu yang harus bisa pagerin diri kamu sendiri nih. Ya, dengan pikiran kamu, dengan afirmasi doa kamu, dan lain-lain. Ya, jadi relax. Manjakan diri kamu, bahagiakan diri kamu, fokus ke diri kamu, kembangin diri kamu, sembari secara spiritual dan batin kamu pasang niatan untuk menyelesaikan ini. Ini ada yang sudah bertahun-tahun gak selesai-selesai karma ini, muter. Ya, ini. Oke, file nomor 1. Kita lihat di tanda-tanda. Aku doa sebentar. Oke. Ya. Nih, aku kasih 2 kartu ini dulu ya. Nih, caution and hunger. Ya, jangan kasih makan. Rantai ini tuh seperti hidup, seperti minta makan. Semakin kamu kasih energi kamu, semakin kamu kasih akses energi kamu, rantai ini ya kenyang. Sehat rantainya, nggak bisa putus ya. Yang kita mau, biarin dia kelaparan rantainya. Sampai kering, mati, putus sendiri rantainya. Itu. Ya, jadi caution ini kalau udah ada caution, berarti kan ada warning dari semesta. Intuisi kamu sedang ingin bilang ke kamu, hati-hati dengan hal ini. Warning. Jangan kita kasih makan energi kita terus. Pikiran kita. Pikiran itu juga energi ya. Buka postingan. Kadang-kadang kan kita kayak pengen tahu gitu ya. Pengen lihat, apalagi ada orang-orang, lu lihat gak sih dia gini. Nah, hati-hati, itu jebakan. Jebakan iblis itu aku bilangnya. Ya. Hati-hati. Oke, style 2. Nih, intuisi kamu lagi mau protect kamu di sini berarti. Oke. Nah, ini 2 kartu yang ini, confidence and happiness. Ini kuncinya. Untuk kamu bisa menyelesaikan ini, karma ini bisa selesai. Senyum ya. Ayo fokus sama bahagiain diri. Fokus sama ngelakuin hal-hal yang bikin diri kamu lebih pede. Apa yang bikin kamu lebih pede? Kamu fokus ke kreatifan kamu, misalkan. Kamu lebih pintar dalam talenta kamu. Kamu memanjakan diri, kenapa? Maksudnya kamu misalkan mempercantik, memperganteng diri kamu. Itu confidence kamu naik. Tapi bukan untuk siapa-siapa ya, untuk kamu sendiri. Ini bagi orang-orang yang masih, maksudnya misalkan memperganteng, mempercantik dirinya, menguruskan badan, apapun ini.
Tapi tujuan kamu supaya orang itu bereaksi terhadap kamu, hati-hati jebakan iblis ini. Pile nomor 2, aku cuman bilang aja. Ya, jadi kalau kamu mau ngelakuin ini ya, perkembangan diri, jangan ada sedikit pun energi ini. Ya, karena kamu lagi-lagi kasih makan tali ini, rantai ini. Jadi confidence ini tidak datang dari perasaan dia ke kamu bagaimana setelah melihat kamu berbeda sekarang dari dulu. Jangan masuk ke ego itu. Tapi kalau kamu mau melakukan ini murni untuk diri kamu sendiri, biar kamu lebih pede, lebih bahagia, lebih happy sama diri kamu sendiri. Itu yang yang diarahkan sama intuisi kamu. Kalau kamu udah jauh lebih pede, jauh lebih happy, yang kayak gini-gini kamu udah semakin nggak tertarik lagi. Oke? Pile nomor 2. Kamu kalau udah bisa begini, ini ujian yang kamu sedang alami saat ini. Ya udah, hidup kamu akan ke arah kebahagiaan, hidup kamu akan ke arah lagi rezeki dan seterusnya. Ya, pintu kebahagiaan kamu ternyata selama ini masih kehalang karena adanya ikatan dengan situasi masa lalu yang belum selesai. Jadi fokuslah menyelesaikan ini. Ini PR nomor 1. Kenapa aku bilang nomor 1? Ini ngefek ke semuanya. Efek dominonya akan ke semuanya. Ini nggak kelar, ya yang lainnya nyangkut, yang lainnya berantakan. Ini kamu kelarin, yang lainnya akan kebuka jalannya. Oke, pile nomor 2. Ya, jadi sampai di sini aja pesannya. Ya, jadi ini seperti pesan urgent dari intuisi kamu sih yang aku lihat ya, karena ada caution, ada warning ini. Hati-hati nih, gampang banget kecelup lagi ke sini soalnya. Kita harus bisa disiplin, kita harus bisa ayo aku tuh pengen lebih baik dari ini. Oke, pile nomor 2. Dan kamu bisa. Ya. Ya, di sini ada beberapa, sebelum aku akhiri bacaan ini, ada beberapa energi zodiak yang hadir. Mungkin ini petunjuk untuk beberapa dari kamu saja. Ini bisa kamu, bisa orang itu. Ya. Ada Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada di sini. Ya, banyak sih ya di sini. Taurus, Leo juga ada. Gitu. Oke, pile nomor 2 sampai di sini aja. Semoga sudah bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silakan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, kalau mau tanya-tanya jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirim katalognya untuk pembacaan personal. Jadi kamu bisa lihat dulu syarat-syarat ketentuannya bagaimana. Dan di situ ada beberapa sesi lainnya juga seperti spiritual coaching, spiritual mentoring. Ini lebih kayak ke kalian yang mungkin masih bingung dengan spiritualitas diri. Kalau kalian merasa aku bisa bantu, silahkan. Lalu yang kedua adalah belajar tarot. Ya, itu jika ini privat ya semuanya. Jadi jika tertarik saja. Apapun yang tersedia di sini berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua-sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya, dan tentunya privasi juga aman dan terjaga. Ya, terima kasih banyak. Pile nomor 2, atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, dan ya, semoga ya saya sukses bahagia selalu ya. Dan good luck dalam perjalanan kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya. Thank you so much. Take care and have a nice day. Pile nomor 2. Bye bye. See you. Halo, pile nomor 3 bagi kalian yang memilih kartu ini, ya, deck ini adalah bacaan kamu yang judulnya Intuisi Mengarahkanmu ke Bacaan Ini. Kita lihat pesan apa yang diarahkan dari intuisi kamu untuk kamu. Oke, pile nomor 3, kita lihat ya, kamu pilih deck yang ini. Kita buka nih kartunya, pile 3. Aku doa sebentar. Oke, pile 3. Aku nggak baca kebalik ya. Oke, kita ada 4 of Wands. Oke, ada 5 of Swords. Ten of Cups, 5 of Cups, Nine of Pentacles, Ace of Pentacles,
Page of Swords sama King of Swords. Bawah decknya ada Eight of Cups. Oke. Ini pesannya sangat strong untuk pile nomor 3. Ya, dan aku akan cukup to the point sama ini, pile nomor 3. Kamu masih bener-bener belajar yang namanya boundaries, pile nomor 3 atau batasan sehat kalau yang aku lihat. Ya, terutama jika kalian memang menjadi titik tumpu untuk orang-orang di sekitaran kamu, pile nomor 3. Ya, gitu. Intinya dari pesan intuisi kamu lagi mengarahkan untuk kamu pergi dari situasi atau orang-orang yang terus menghambat pertumbuhan kamu, pile nomor 3, dan kamu tahu ini kalau dibiarin terus nggak akan ada perubahannya. Orang itu nggak berubah, kamu juga sulit untuk berkembang. Ibaratnya, maaf, kita ngasih uang ke orang minta-minta terus, tapi kita kasih terus tiap hari, itu orang seumur hidup akan jadi orang minta-minta. Ya, dia nggak akan ada dorongannya untuk bisa lebih dari itu. Dan kamu memberikan akses ini ke orang ini, kamu berarti memakai energi secara tidak baik. Itu yang aku lihat pile nomor 3. Dan ketika kamu memakai energi secara kurang bijaksana ini, karma akan selalu kamu ada di sini untuk kamu. Hidup akan selalu menampar-nampar kamu sulit untuk berkembang dan bertumbuh. Kamu ngerasa seperti kok saya mau naik keinjek lagi ke bawah karena hal ini. Kadang untuk menjadi orang yang seperti ini, aku ngerasa kalian ini memang orang yang gak tegaan, pile nomor 3. Apalagi kalau orang ini keluarga kamu sendiri, pasanganmu sendiri, atau siapa. Tapi kalau nggak ada perubahan dari orang ini, situasi ini sudah bertahun-tahun, mereka akhirnya terlalu nyaman dengan pemberian kamu, pile nomor 3. Ini bisa siapapun ya, dalam konteks keluarga, karena di sini ada kartu family-nya, pernikahan atau hubungan, rumah tangga ada, pekerjaan juga ada beberapa dari kamu. Page of Swords sama King of Swords ini energi boundariesnya. Kamu harus pegang pedang dan kamu harus jelas sekali sampai di mana kamu mau bantu orang-orang ini, kamu mau hadir untuk orang-orang ini, dan lain-lain. Kenapa pesan ini ada di sini untuk kamu, pile nomor 3? Karena Tuhan semesta mau kasih kamu kesempatan, peluang rezeki yang lebih baik. Tapi ini selalu datangnya lama ke kamu nih, Knight of Pentacles di sini. Terpending terus. Apalagi kalau kamu sering nonton tarot nih ya, atau kamu baca atau kayak gimana, kamu apalagi sampai kamu ngerasa sendiri kok rezeki mau datang, tapi nggak datang rezekinya. Nggak kebuka-buka sampai sekarang. Ini karena ini. Karena karma ini belum selesai, pile nomor 3. Kenapa di sini hadirnya King of Swords? Kamu harus tegas sama ini. Ingat yang kamu lakukan ini tidak membantu siapa-siapa. Bahkan gak nolong diri kamu, gak nolong orang lain. Kalau ibaratnya kita terus kasih makan, kasih duit ke orang minta-minta yang kayak tadi aku bilang, itu analoginya ya. Jadi pakai cara lain, pile nomor 3. Kalau kamu tetap membantu, caranya nggak seperti itu. Caranya adalah untuk stop ini, kasih motivasi untuk orang ini berkembang, kasih ranah atau mungkin sediakan fasilitas secukupnya untuk orang ini berkembang, tapi cukup sampai di situ. Atau kamu batasi, misalkan dalam 30 hari nih, sebulan saya nggak tiap hari ngasih ke orang minta-minta ini. Mungkin sebulan hanya beberapa hari aja saya kasih, saya batasin di situ. Ingat batasan ini penting sekali untuk kamu pahami, pile nomor 3. Karena kalau sesuatu yang kamu berikan tanpa batas,
ya, maka orang-orang sekitaran kamu juga tidak akan ada batasnya sama kamu. Kamu akan terus ketemu sama situasi-situasi yang jatuhnya manfaatin kamu, jatuhnya ngegampangin kamu. Ya udahlah, ada PL nomor 3. Ya udahlah, ntar PL nomor 3 juga beresin. Ya udahlah, nanti minta duit dari PL nomor 3, misalkan kayak gitu. Akan terus begini karmanya. Dan kamu struggle dalam diri ini. Aku ngelihat antara kayak perang antara pikiran, logika, dan hati gitu ya. Ketika saya mau pasang batasan, hati saya jadi luluh, hati saya jadi kasihan, hati saya jadi ini. Tapi kamu setiap kali kamu kayak gitu, kamu menyayat diri kamu satu demi satu, seret, seret. Rezeki mau datang ke kamu, kepental lagi, karena nggak bisa dengan dinamika yang seperti ini. Tegaslah dalam komunikasi kamu dengan pihak-pihak terlibat PAL nomor 3. Kamu harus pick up. Kamu harus ekspresikan ini. Ya, kamu bukanlah seorang sapi perah gitu ya, seperti itu PAL nomor 3 yang bisa diperah kapan aja. Kamu bukan ATM berjalan. Ya, and kalau misalkan ini nggak bisa berubah, hal terakhir yang mau nggak mau kamu hanya bisa kamu lakukan adalah kamu pergi dari situasi ini. Nggak ada jalan lain. Nih, bahkan ini aku tarik aja 8, 8 of Wands kebalik ya. Rezeki yang lagi-lagi terpending. 6 of Swords karena kamu nggak bisa pergi atau move on dari situasi ini. Jangan sampai nanti semesta ancurin ini semua, kamu jadi nggak ada rezekinya untuk kasih-kasih ke orang. Ya, ini udah sangat jelas untuk PAL nomor 3. Ini nggak gampang ya. Gitu. Aku tahu kalian ini orang yang baik dan orang yang punya keinginan untuk menolong dan berbagi. Tapi sayangnya karma kamu di sini, kamu ketemu orang-orang yang akhirnya ujung-ujungnya jadi ngegampangin dan manfaatin kamu secara langsung atau tidak langsung. Bagaimana kamu bisa ibaratnya mengembangkan diri. Kamu mau mempertebal tabungan kamu mau mempunyai cita-cita yang besar. Tapi wadah kamu terus dikorek, nggak selesai-selesai. Bocor terus itu. Karena kamu yang membiarkan ini terjadi. PAL 3. Wadah ini milik kamu. Kamu tuannya. Kamu yang atur. Jangan iba atau kasihan. Orang kadang semakin dikasihanin, semakin kamu kasih ibamu, semakin orang ini nggak, ya gitulah. Kadang ada di sisi dari diri kita yang kayak, iya aku tuh yakin dia bisa berkembang. Tetap kamu harus kasih batasannya, keyakinan kamu ini. Kalau udah bertahun-tahun, tapi nggak ada perkembangannya, itu namanya bukan nggak bisa berkembang, tidak mau berkembang. Ya, kamu harus lebih strict sama ini PAL 3. Oke? Oke. Kita lihat dari kartu-kartu berikutnya ya. PAL nomor 3 ini cukup to the point sekali pesannya. Oke, aku doa sebentar. Oke, PAL 3 ya. Ini tunjuk kamu. Ini intuisi kamu sedang ini ya, mengarahkan kamu ini. Oke. Kamu lihat di sini, energi. Ingat, energi itu berharga, sakral. Kita harus bijaksana dalam memakai energi. Kita harus bijaksana dalam membatasi energi. Energi ini nggak free flow dari kamu. Kamu manusia, kamu punya batasan wadah. Ya, kamu bukan ibaratnya dewa atau Tuhan yang punya energi tanpa batas gitu ya. Ini aja ada batas garis keliling lingkaran ini, berarti kan dia ada batasnya nih. Bukan tanpa batas. Ini, kamu harus tahu batasan kamu. Kamu harus bijaksana bagaimana saya bisa memprotek energi ini. Bagaimana saya bisa membenahi energi ini supaya energi ini bisa berkembang dan bertumbuh.
Nggak bisa selamanya kamu begini. Ibaratnya nggak bisa sampai mati kamu begini. Jangan sampai mati kamu begini hidupnya. Ya, nomor 3 ini ada nih kartu kematiannya. Tapi kematian ini juga ngomongin tentang tadi kartu Tower yang tadi. Bisa jadi rezeki kamu nanti dimatiin dulu. Sampai kamu sadar kamu nggak usah berbagi lagi. Supaya apa? Mau nggak mau orang yang biasanya kamu bantu, jadi mau nggak mau dia harus cari akal gitu. Tapi kan kamu ya jadinya cost-nya atau apa ya, yang jadi korbannya kamu jadinya. Gitu ya. 3. Oke. Nah di sini ada space dan faith. Kita lihat dari faith-nya dulu ya. Ini petunjuk untuk kamu power nomor 3. Intuisi kamu sudah membuka mata kamu lebih sadar lagi ya. Kalau kamu bisa pegang keyakinan, kamu misalkan akhirnya mengambil langkah pergi dari situasi-situasi orang-orang ini, itu bukan berarti kamu orang jahat. Apalagi kalau orang-orang ini sampai bilang ke kamu kalau tega ya power nomor 3 ini, kamu ini gini gitu ya. Itu orang-orang yang gak tahu rasa syukur atau terima kasih. Tapi kamu pegang keyakinan kalau kamu pasang niatan untuk lebih bisa memprioritaskan energi kamu. Kamu justru ke depan akan lebih bisa punya wadah yang lebih banyak untuk kamu bisa capai cita-cita kamu yang besar ini. Toh juga aku yakin power nomor 3 cita-cita besar kamu ini amal tidak luput dari cita-cita kamu. Kamu lebih bisa beramal ke tempat-tempat yang jauh lebih membutuhkan amal kamu. Kalau kamu bisa pegang keyakinan sama langkah-langkah yang kamu mau ambil, sama batasan-batasan yang kamu mau buat. Jangan rezeki kamu jadi dipakai sama orang-orang yang jatuhnya manfaatin kamu. Percuma. Buang-buang duit, buang-buang rezeki. Ya, makanya nih rezeki dibuang-buang jadinya ya kosong. Buatlah bagaimana energi yang keluar masuk dari kamu ini lebih bermakna dan berfaedah, intinya seperti itu. Ya, dan space ini yang tadi aku bilang, bagaimana kita bisa mau isi lahan kosong ini kalau setiap kali kita isi, dicomot. Setiap kali kita isi, dicomot, ya kosong aja terus. Ya. Sediakan lahan segini buat dicomot-comot, tapi sisanya jangan disentuh. Itu cara batasannya seperti itu. Ya ini akan tentunya berbeda-beda untuk setiap dari kamu karena kalian punya situasi yang berbeda-beda. Tapi pelajaran karma kamu tuh ini. Kenapa kamu ketemu bacaan ini? Karena ini. Ya, gitu. Ingat, kalau kamu yang ibaratnya diri kamu yang selalu kamu korbankan untuk ini, maka kamu sampai seumur hidup kamu akan jadi korban ini. Banyak orang yang begini loh. Hati-hati ya, PAL 3. Ntar nyeselnya belakangan. Jadi berbijaksana dari sekarang. Oke? PAL 3 itu aja petunjuknya untuk kamu. Ya sampai di sini aja. Di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir, mungkin bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Ini bisa jadi kamu atau mungkin orang yang berperan dalam situasi ini. Ya, kita punya air sama earth signs ya. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Capricorn. Satu lagi apa? Virgo ya ada di sini. Ya itu 6 zodiak yang hadir sih. Tapi jangan terlalu terpatok sama ini. Ini hanya aku tambahkan saja. Ya intinya ini bacaannya semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun situ silakan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga bisa. Ya, ya kalau mau tanya-tanya jangan malu-malu, biasanya aku langsung kirimkan katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Dan ya di situ ada sesi-sesi lainnya seperti spiritual counseling, tarot coaching, mungkin bagi kalian yang membutuhkan merasa terpanggil silahkan.
Intinya apapun yang tersedia berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Dan apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya. Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pak nomor 3, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan jahit dari jauh. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan best of luck untuk kamu ke depannya. Dan semoga kita ketemu lagi di readingan yang berikutnya. Pak nomor 3, thank you so much. Take care and have a nice day. Bye-bye. See you.